Oke, ini dia teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Dan sekarang kita akan membongkar lagi. Itu dia bro, ada Polytron dan Polytron. Jadi di sini aku ada speaker aktif Bluetooth dari Polytron. Kita akan bongkar ya bro. Seperti biasa, penasaran ada barang masuk, lanjut kita akan bongkar. Nah ini dia. Oke, kita lihat dulu aja ini untuk bentukannya tampak depan. Ini dia saat dihidupin langsung ke mode STB, standby. Jadi pas kita colok ke listrik itu langsung mode standby dan kita pencet tombol. Di sini ada beberapa tombol-tombol dan potensio ya. Nah, itu ada satu tombol. Kalau kita pencet langsung ke mode line. Lalu kita pencet lagi, masuk lagi ke mode aux ya, Bro. Nah, pas kita pencet lagi, nanti masuk ke mode bentar, Bro. Ini kurang kenceng, USB. Nah, pas kita pencet lagi masuk lagi ke mode Bluetooth ya, Bro. Itu dia. Dan di samping-samping itu ada port-port USB dan slot eMMC gitu-gitu ya bro. Dan ada port-port buat auxiliary dan line in. Untuk line in sih dari belakang ya bro. Seperti itulah untuk fitur-fitur singkatnya ya anjas. Jadi ini speaker Polytron kita akan bongkar ya bro. Penasaran ya seperti apa sih dalamnya? Nah nanti yang pertama kita coba lihat dulu untuk bagian remote-nya. Nah ini dia bro. Ini untuk remote-nya dari si speaker Polytron ini. Untuk bentukannya sih bagus ya bro. Rapi juga, untuk build quality rapi, lumayan sih bro ya, lumayan keren ini untuk remote-nya. Dan oke, nanti kita lihat secara detail. Sekarang kita fokus ke si speakernya dulu. Kita akan bongkar speaker utama sama si speaker yang kanan kirinya bro. Nah ini untuk speaker middle-nya yang kanan kiri kita kesampingkan dulu. Nah kita fokus ke speaker yang ini nih, yang gedenya dulu, yang speaker subwoofernya ya anjas. Di bagian samping tuh ada potensio itu untuk bass sama treble ya bro. Dan oke, yang pertama kita lihat dulu untuk bagian sampingnya. Nah ini bagian samping sebelah kiri ya. Ini samping sebelah kiri seperti ini. Polos ya bro. Jadi untuk kotaknya tuh bentuknya kotak, ini segi panjang polos. Nah kalau di samping sebelah kanan di situ ada bulatan. Nah itu untuk si loudspeaker ya, untuk speaker bass ya anjas. Di bagian bawah di situ tuh, nah itu ada dua lubang. Itu lubang mungkin untuk lubang udara gitu ya. Jadi saat bass tuh udaranya itu keluar dari depan gitu. Seperti itu ya bro. Nah sekarang ini bagian sampingnya. Kita coba lihat. Di sini ada penutupnya gitu bro. Nah sekarang aku mau bongkar dulu. Ini penutupnya kita buka supaya kita bisa lihat si speakernya ya bro. Oke sekarang kita buka dulu aja. Oke, ini dia teman-teman, sudah aku bongkar. Jadi ini untuk bagian penutup luarnya kayak gini ya bro. Lingkaran plastik lalu dikasih kain supaya terlihat mulus gitu ya. Oke, seperti itulah untuk bagian penutup pelindung si loudspeakernya ya. Ini dia bro ya, bisa teman-teman lihat. Ini untuk speakernya kayak gini. Jadi ini untuk speaker subwoofernya. Ini untuk ukurannya nanti kita cek aja ya bro. Yang penting sekarang kita sudah buka dan speaker subwoofernya di bagian samping ya bro. Dan oke, kita beralih ke bagian belakang ya anjay. Nah ini dia bro ya. Untuk bagian belakangnya seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Bentar kita presisikan dulu, kita paskan. Nah itu dia. Di bagian belakang tuh ada stiker sama barcode gitu ya. Itu untuk nomor model. Di sini Polytron tipenya tuh PMA 9310 ya bro. PMA 9310 BG model A0201 ya. Nah di bagian belakang lagi di situ ada port itu untuk speaker out sama line in sama saklar on off tuh bro ya. Nah itu tuh saklar on off. Seperti itulah untuk bagian belakangnya. Nanti kita lihat dulu. Nanti kita lihat lagi secara lebih detail ya bro. Sekarang kita lihat dulu saja secara santainya saja ya anjay. Jadi silahkan stay tune, tonton sampai selesai ya bro. Oke bro ya, di situ ada beberapa baut tuh. Nah itu baut dan oke lah bro. Gak usah lama-lama, lanjut aja kita langsung bongkar bro. Nah ini dia mas bro ya, sudah kita bongkar. Nah jadi untuk bagian mesinnya tuh nempel di bagian penutup belakang tuh bro ya, kelihatan sama teman-teman. Dan ini untuk supply-nya sistem SMP gitu ya bro. Dan oke, bagian belakang nanti kita lihat. Sekarang kita lihat dulu untuk bagian dalaman boxnya. Ya jadi seperti inilah bro. Seperti inilah untuk bagian box speaker dari speaker Polytron PMA ini ya. Nah kelihatan sama teman-teman. Jadi untuk kotaknya sih dari kayak bahan apa itu ya, MDF mungkin ya, tapi untuk bagian frame depannya tuh plastik ya. Dan di situ ada beberapa baut tuh untuk ke bagian depan, nanti kita copotin juga ya bro. Soalnya bagian panel depan mau aku lihat juga sih bro, apakah ada komponen lagi. Nah tuh kelihatan sama teman-teman ada bautnya. Dan untuk bagian speaker subwoofernya pun nanti kita akan bongkar. Berarti sekarang kita bongkar yang mana dulu ya? Nanti kita bongkar bagian depannya ya. Dan ini untuk bahan sini MDF, dan itu di bagian penutup belakang tuh dikasih kayak spon itu ya, mungkin supaya lebih rapat ya. Dan untuk bassnya ini speaker bassnya kayak gini. Ukuran berapa ya? Nanti kita cek ukurannya ya bro. Oke lah, sekarang kita copotin dulu aja untuk bagian speaker bass subwoofernya ya bro. Let's go.
Oke Mas Bro, ya ini dia sudah aku bongkar bagian speaker subwoofernya ya. Jadi kelihatan bentukan box speakernya tuh seperti ini ya Bro. Nah kelihatan sama teman-teman. Itu untuk lingkarannya, speaker subwoofernya lingkarannya seperti itu. Dan sekarang kita coba lihat dulu ini untuk bagian dalam. Nah itu di pojok-pojok tuh kayak lubang baut-baut gitu Bro. Oke lah, sekarang kita lanjut bongkar dulu aja supaya bagian depannya kita bisa tahu seperti apa. Dan lanjut kita pembongkaran lagi aja Mas Bro. Nah ini dia Bro ya, sudah aku bongkar akhirnya. Cepet juga ya, dan seperti inilah hasilnya setelah kita bongkar ya Bro. Ini bagian box speakernya. Nah sekarang kita review dulu bagian box speakernya ya Bro. Sekarang kita pindah tempat dulu aja ya. Oke, bro ya, ini sudah kita pindahkan tempatnya, dan di sini sekarang kita bisa lihat bentukan si box speakernya dari speaker Polytron PMA ini. Nah, di sini kan kita bisa lebih luas nih bro ngelihatnya. Di sini ada di bagian atas ada stiker PMA, Bluetooth dan beberapa fitur-fitur ya. Itu ada Bazooka, USB, aux, line in, remote control, PMA, Polytron multimedia amplifier kah? Dan ini di bagian depan ada skat lagi, cuman ini, nah ini bagian depan skatnya tuh terbuat dari plastik sih bro ya. Biasanya kan skat pakai MDF lagi, dan yang ini skatnya tuh pakai plastik lagi bro. Mungkin dia biar lebih hemat atau lebih kuat mungkin, I don't know lah. Yang penting kita sudah tahu ini bagian depannya ada skat lagi, dan skatnya tuh terbuat dari plastik dan dilem gitu bro ya. Nah kelihatan sama teman-teman ini untuk kaca-kacanya dilem, dan di bagian dalam tadi kelihatan ada skat-skat kecil supaya nggak geser gitu ya. Oke, seperti inilah untuk bentukannya, dan ini bagian lingkaran box speakernya, anjay, seperti ini sama teman-teman. Sepertinya sih ini tuh yang warna hitamnya tuh dilapis kayak lapis-lapis gitu ya. Nah ini bagian dalamnya tuh kelihatan sama teman-teman. Nah itu ada kotak-kotak kecil tuh yang itu sekat-sekat untuk pembatas supaya gak masuk ke lebih dalam gitu ya kalau pas saat dilem, mungkin saat di pabrikannya. Itu bagian bawah ada spons-spons untuk penyangga mungkin ya, anjay, sepertilah untuk bagian box speakernya ya bro. Oke, jadi sudah kita review, dan selanjutnya kita beralih ke sini lagi. Nah ini untuk di bagian panel depannya ya bro. Nah ini bagian panel depan si speaker PMA ini ya bro, Polytron PMA. Nah seperti inilah bentukannya. Jadi di bagian dalam itu ada PCB lagi, ada komponen-komponen lagi ya bro. Kelihatan sama bro di rumah sama teman-teman. Ada kabel-kabel, dan itu ada baut-baut juga. Pokoknya ini bagian depannya pun kita akan bongkar juga bro. Sekarang kita lihat-lihat dulu aja. Nah di sini ada beberapa tombol-tombol, dulu bagian volume, dan di situ ada bagian display itu ya. Dan ini untuk bagian volumenya sepertinya sih ini sistem rotari gitu ya. Soalnya pas aku muter tuh sampai gak ada mentok-mentoknya gitu bro. Berarti ini sistem volumenya sudah sistem digital ya bro. Anjay, gokil. Lumayan ini si Polytronnya keren. Dan apa lagi bro? Kita lihat-lihat lagi. Nah itu kelihatan sama teman-teman. Jadi ini si modul MP3-nya pun nempel di bagian depan ini ya bro. Nah di sini ada beberapa baut-baut. Nah itu beberapa PCB. Jadi di sini terbagi menjadi 3 PCB ya, bro. Oke lah bro, sekarang kita lanjut bongkar dulu aja. Gak usah ribet-ribet, lanjut bongkar aja. Oke teman-teman, ini jadi beberapa baut-bautnya sudah aku bongkar, cuman jadi di sini di bagian potensio ini nyangkut bro. Jadi harus ngebongkar, itu kebetulan bagian potensionya tuh ada bautnya, ada murnya. Nah ini bagian belakang sih baut-bautnya sudah aku copotin ya bro. Tinggal ngelepasin baut potensionya dan agak keras. Oke sebentar ya bro, aku skip dulu saja ya. Oke teman-teman, ini dia setelah melakukan pembongkaran begitu ribet dan begitu keras, akhirnya copot juga. Nah itu dia bro. Jadi ini dua mur ini nih bro yang rada keras, susah saat aku bongkar, dan berujung harus aku skip. Dan sekarang sudah kita bongkar bro. Kalau udah lepas kayak gini mah lanjut kita tinggal cabut-cabut saja. Nah kelihatan sama bro di rumah ya. Jadi pas kita angkat langsung copot ya sudah. Seperti itulah untuk pembongkarannya, anjay. Oke bro, sebentar kita beres dulu ya, kita bereskan dulu, kita lihat-lihat dulu. Nah ini yang pertama kita lihat dulu untuk bagian frame atau frame depannya ya, casing depannya, frame depannya seperti ini. Dan di sini ada ini knop. Nah ini knop-knop untuk tombol-tombol ya, untuk mencet-mencet. Seperti itulah untuk bentukannya. Di sini beberapa knop-knop lagi. Nah ini ada warna biru. Kalau gak salah sih ini knop yang warna biru tuh ada ikon Bluetooth ya, mungkin untuk connecting Bluetooth ya mungkin, I don't know. Dan seperti inilah bentukannya untuk bagian panel depan, bentukan si casingnya ya bro ya.
Oke, seperti itulah. Selanjutnya berarti kita coba lihat lagi komponen selanjutnya. Nah, ini dia Mas Bro ya. Oke, selanjutnya kita lihat dulu di sini ada, oh ini di Bro lupa. Ini corong potensionya ya Bro. Kalau gak salah tadi itu potensio bass sama treble ya Bro. Nah, ini untuk corong potensionya. Ini untuk warnanya warna gold dan terbuat dari plastik ya untuk bahan. Alright Bro ya, selanjutnya kita lihat lagi untuk beberapa komponen-komponen lagi atau part-part lagi, alat-alatnya lagi. Di sini kita coba lihat yang pertama. Nah, ini Bro, ini sepertinya sih ini untuk modul MP3 playernya ya Bro. Nah Bro, bener. Ini untuk modul MP3 playernya PMA. Untuk IC-nya sih ini gede juga, dan untuk pin-pin di bagian bawahnya, nah bisa kelihatan sama teman-teman. Ini untuk pin-pinnya, untuk data pinnya ini lengkap juga Bro. Oke, gokil. Ini untuk polytron, berarti ini untuk build quality-nya lumayan bagus sih Bro. Soalnya untuk PCB pin-pin di PCB-nya ada data pinnya juga, jadi kita gak akan bingung. Terus di sini untuk IC-nya pun gede juga ya Bro. Biasanya MP3 modul-modul MP3 itu chip-chipnya tuh kecil banget Bro. Dan untuk yang ini untuk chipnya gede, berarti ini untuk build quality, untuk kualitas ini Polytron memang canggih sih Bro, seperti di judulnya, anjay. Seperti itulah untuk bentukannya. Itu ada nomor serinya, bisa teman-teman pause aja untuk nomor seri IC-nya. PMA audio. Nah, itu dia. Di sini ada slot USB sama slot storage zaman apa ya? Soalnya gede banget tuh Bro. Dan oke lah Bro ya, seperti inilah untuk bulukannya. Di sini kalau gak salah sudah ada Bluetooth-nya ya Bro. Jadi sudah ada Bluetooth, ada FM-nya juga sih Bro kalau gak salah, tapi aku lupa Bro. Dan oke lah, selanjutnya kita lanjut ke part selanjutnya, dan di sini ada, bentar Bro. Nah, oke Bro, tadi bentar dulu ya. Jadi kabelnya tadi aku mau copotin dulu. Di sini untuk kabelnya seperti ini. Jadi untuk pengkabelannya di sini sudah sistem soket-soket. Nah, teman-teman kelihatan seperti inilah bentukan kabelnya. Jadi teman-teman bisa lebih mudah saat pembongkaran gitu Bro. Tinggal copot-copotin soket aja. Dan oke, yang pertama kita lihat dulu di sini untuk PCB-nya. Nah, jadi di sini ada 2 PCB, cuman ini gak bisa kita pisah Bro. Soalnya ada sambungan yang disolder langsung coba Bro. Ada sambungan yang disolder langsung. Jadi untuk PCB-nya gak bisa kita pisahin. Yang penting ya sekarang, yang penting sudah kita bongkar dan sudah teman-teman bisa tahu seperti inilah bentukan PCB-nya ya Bro. Dan di PCB-nya ada komponen-komponennya juga. Dan itu di bagian display sih sepertinya sudah ada IC-nya ya. Jadi ya kelihatan sama teman-teman. Yang pertama kita lihat dulu bagian displaynya. Di sini untuk displaynya seperti ini, 7 segmen atau berapa segmen ya? Itu sebenarnya sih lebih dari 7. Ada tombol-tombol IR, ada elko dan jumperan. Nah, ini ke potensionya Bro. Kalau gak salah ini ke potensio bass sama treble ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita putar lagi, kita lihat lagi dari bagian bawah. Nah, ini di bagian bawahnya seperti ini. Nah, kelihatan sama teman-teman tuh ada kotak hitam gitu segi panjang, itu untuk IC tapi nyambungnya ke display Bro. Berarti itu untuk IC itu masuknya ke IC display ya sepertinya. Lalu di sini untuk di bagian potensio bass sama treble-nya ada komponen-komponennya juga Bro. Ada kapasitor, resistor tuh kelihatan sama teman-teman, dan ini sudah SMD ya. Jadi untuk ukurnya kecil-kecil banget, dan kita gak tahu untuk ukuran kapasitas resistansinya ya Bro. Oke, seperti itulah. Lalu di sini untuk bagian volume, nah ini dia Bro. Jadi ini untuk bagian potensio volumenya, dan ini sih bukan potensio Bro, soalnya pas aku putar tuh gak mentok-mentok. Mungkin sistem rotary gitu atau apa ya, kalau gak salah, lupa aku Bro. Dan oke lah, seperti inilah sudah aku bongkar bentukannya. Jadi teman-teman sekarang bisa tahu ya Bro ya, anjay. Seperti inilah untuk bentukan. Wah, lumayan sih Bro, ini si polytronnya gokil. Dan di bagian bawahnya pun ada nomor seri dan ada komponen-komponennya juga ya Bro. Nah, kelihatan sama bro di rumah. Ini untuk fleksibelnya kayak gini. Beautiful ada nomor serinya AWM. Berapa volt tuh? 80 derajat, 60 volt, anjas. Mungkin itu untuk kekuatan maksimal dari si fleksibelnya. Oke. Bagian fleksibelnya sudah kita lihat, dan beberapa komponen-komponennya sudah kita lihat. Berarti untuk bagian ini sudah selesai ya Bro. Oke, berarti selanjutnya kita lanjut ke bagian speaker subwoofernya Mas Bro ya, anjay gurinjay. Dan ini ya, kita coba lihat dulu saja. Ini untuk speaker subwoofernya seperti ini. Ini untuk membrannya seperti ini, seperti ya bisa teman-teman lihat untuk membrannya kertas, dan untuk bagian sampingnya kayak karet-karet gitu, dan untuk bodinya kayak besi atau apa ya, besi sih kayaknya ya. Dan oke, kita lihat ini tampak sampingnya seperti ini. Nah, kelihatan sama bro. Jadi untuk speaker subwoofernya kayak gini. Nah, itu kelihatan bagian damper dalamnya. Dan untuk magnetnya kayaknya sih lumayan tebal juga bro. Ya nanti kita ukur lah. Dan oke, kita lihat dulu saja. Nah, itu kelihatan sama teman-teman bagian-bagiannya. Ini untuk speakernya kayak gini. Dan ini untuk bagian belakang, ini untuk magnetnya bisa teman-teman lihat. Di sini
cuman ada tulisan nomor seri doang bro. Jadi di sini gak ada watt, cuman ada itu tuh, ada ohmnya doang bro, 4 ohm. Cuman untuk wattnya gak ada bro. Jadi nomor seri sama 4 ohm dan udah deh bro ya. Oke lah, selanjutnya kita lanjut ukur-ukur saja ya bro, anjay. Kita yang pertama ukur dulu untuk bagian lebarnya. Nah jadi misalkan teman-teman mau upgrade speakernya gitu, nah sekarang aku ukur untuk ukuran speakernya. Di sini aku ukur inchnya lebar paling luarnya. Di sini terukur, bentar bro, bentar ini aku pakai penggarisnya, sekedap. Nah itu kelihatan sama bro ya. Berarti itu di 1 2 3 4 5 ya bro. Ini untuk lebarnya sekitar 5 inch ya bro, 5 inch untuk lebar paling luarnya 5 inch. Dan untuk lebar daunnya tuh kelihatan, aku tes sebentar. Untuk lebar daun kita cek sampai ke karet paling luarnya. Nah seperti itu. Untuk lebar daunnya sepertinya di sini terukur 4,5 inch sih bro ya. Nah 4,5 inch dan kita sih harusnya pakai yang 5 inch ya bro untuk speakernya. Soalnya kita ukur paling lebar, ukuran lingkaran lebar paling luar ya bro. Nah di sini terukur 5 inch ya bro. Tuh kelihatan sama teman, 5 inch lebih dikit lah. Ya kita ratakan saja 5 inch ya bro ya. Oke, selanjutnya kita cek untuk tebal magnetnya. Di sini untuk tebalnya sekitar 1 cm 15 mili ya bro. Tuh kelihatan sama teman-teman kurang lebih 15 mili ya untuk tebalnya, anjas. Oke, lumayan ini si Polytron. Lalu untuk lebar magnetnya di sini kita ukur lagi. Untuk lebarnya di sini 0, 2,5 nambah lagi dikit, 2,5 nambah dikit ya bro. Ya seperti itulah, 2,5 nambah dikit. Oke bro ya, seperti itulah untuk bagian bentukan ukuran si speakernya ya bro ya. Selanjutnya kita lihat lagi ke bagian ini deh bro. Di sini untuk bagian supply-nya ya bro, power supply sama blok amplifiernya di bagian PCB ini deh bro. Di sini kelihatan sama teman-teman, ini untuk sistem power supply-nya sudah menggunakan sistem SMPS ya bro. Jadi ringan dan tegangannya sih biasanya lebih stabil dan gak berat juga sih bro. Kelebihan dari SMPS. Dan ini untuk penutup belakangnya plastik bro. Ya kelihatan sama teman-teman. Di sini ada tulisannya itu speaker out, lalu line in ya bro. Speaker out, tombol-tombol, dan di sini ada nomor seri yang stiker-stiker tadi. Tipe PMA 9310, lalu di bawah ada caution, risk, dan hati-hati kayak gitu. Dan untuk bahannya penutup belakangnya plastik ya bro. Oke, sudah aku liatin plastik. Dan sekarang kita copotin dulu saja PCB bagian blok asematik sama amplifier ya bro. Lanjut. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Oke bro ya, ini dia bagian pertama. Untuk bagian penutup belakangnya seperti tadi aku bilang terbuat dari plastik ya bro. Jadi penutup belakangnya full plastik. Dan sekarang selanjutnya kita coba lihat untuk bagian PCB-nya. Nah ini dia. Kelihatan sama teman-teman. Nah jadi di sini sudah ada power supply sama power amplifiernya ya bro. Jadi satu PCB ini include dengan power supply sama power amplifiernya aja. Seperti inilah bentukannya tampak atas. Ada heatsingnya. Lalu di sini yang pertama. Di sini ada UTC TDA 2050. Ya, itu untuk IC subwoofernya ya, bro. Lalu di sini untuk bagian PCB bawahnya. Nah, bisa teman-teman lihat. Untuk PCB bawahnya seperti ini. Jadi di bagian bawahnya pun ada komponen-komponen kecilnya ya, bro, seperti resistor, kapasitor, transistor, dan IC kecil tuh, bro. Kelihatan sama teman-teman sudah sistem SMD, jadi sudah kolaborasi antara komponen standar sama SMD gitu bro ya, anjay. Oke, selanjutnya kita coba lihat lagi. Biasanya teman-teman banyak yang nanyain tuh IC MOSFET-nya. Ya, IC MOSFET yang di power supply-nya. Sekarang kita coba lihat di sini untuk nomor serinya CS4N65F ya, bro. Itu dia. Bisa teman-teman lihat. Itu untuk IC MOSFET-nya atau yang MOSFET apa ya? Kalau biasanya kalau nggak salah sih MOSFET gitu ya. Oke, sudah kita lihatin. Selanjutnya di sini kita coba lihat lagi. Nah, kelihatan sama teman-teman ada komponen-komponen kapasitor ini kebanyakan si Elco ya, bro. Seperti Elco tuh ada dioda, lalu bagian atas sih lebih banyak ke Elco gitu ya. Lalu di sini masuk ke blok bagian power supply ada dioda Elco. Lalu ada resistor ya. Di sini sudah ada optocouplernya juga, anjay ya. Dan di situ ada IC lagi. Oh iya, bro. Biasanya lagi ada teman-teman suka nanyain IC untuk bagian speaker middle-nya ya, bro. Di sini ada IC-nya, cuman di sini ada heatsink-nya ya, bro. Kelihatan sama teman-teman. Dan oke lah, sekarang aku mau copotin dulu ini untuk heatsink-nya supaya teman-teman bisa tahu nomor seri IC untuk speaker middle-nya ya, bro. Oke, sekarang kita lanjut copot dulu saja ya, bro. I feel like I'm losing my mind.
Is everybody in the world blind? Oke, ini dia teman-temannya Mas Bro, sudah aku copotin untuk bagian heatsinknya seperti ini. Jadi ini dia bentukan heatsinknya dan di sini ada putih-putihnya tuh, dan untuk heatsinknya lumayan tebal juga. Jadi ya lumayan untuk penyerapan panasnya. Oke, sebentar aku bersihin dulu. Oke, ini dia bro, sudah aku bersihkan. Sekarang tinggal kita lihat di sini untuk nomor serinya UTC 2025 ya bro. Ya, UTC 2025 itu untuk nomor seri amplifier dari speaker midlanya ya bro ya, anjay. Sebenarnya sih sama kayak GMC ya. Oke, di situ ada soket-soketnya dan di soket-soketnya ada data pinnya juga, jadi teman-teman gak akan bingung. Itu dia kelihatan, kita putar-putar dan di sini untuk sistem tegangannya CT ya bro, simetris. Jadi plus CT min ya bro. Itu kelihatan sama teman-teman, alkonya 2 dan itu diodanya 2 ya. Dan selanjutnya apa lagi ya? Ini dia tampak atas, kita lihat lagi secara lebih rinci, secara lebih detail ya bro. Jadi teman-teman sekarang bisa tahu daleman si speaker GMC ini ya. Misalkan teman-teman punya di rumah speaker kayak gini dan mau dibongkar dan ragu buat ngebongkarnya, sekarang aku udah bongkarin ya bro ya. Jadi teman-teman gak usah bongkar yang punya di rumah, dan sekarang udah aku bongkarin. Seperti itulah untuk bagian power supply-nya ya bro. Selanjutnya ini dia untuk remote-nya. Tadi remote-nya seperti tadi aku bilang mau ke review lagi ya. Ini dia kelihatan sama teman-teman. Untuk remote-nya ini lumayan bagus juga aja bro. Pas aku pencet-pencet pun kayak ada suara kliki-klikinya gitu. Jadi untuk remote-nya ya lumayan bagus sih bro. Secara build quality, bahan, bentukan kelihatan sama teman-teman tuh rapi banget sih bro. Ini untuk build quality remote-nya pun rapi banget tuh, kelihatan sama teman-teman. Dari sambungannya pun, dari finishingnya pun ini lumayan sih bro. Ini keren, untuk remote-nya lumayan bagus. Dan sepertinya sih ini memang speaker Polytron yang original ya bro. Ini PMA original. Untuk baterainya di sini 1,5 volt tipe A3 2 biji ya bro. Kelihatan sama teman-teman. Dan di sini aku pakai baterai apa tuh? ABC ya, ABC bro. Oke, seperti itulah untuk bagian remote-nya sudah kita lihat. Selanjutnya kita lanjut bongkar ini dia bro, si speaker midlanya. Anjas, Polytron ini dia speaker midlanya LR kanan kiri. Mungkin kita buka satu aja ya. Oke, yang pertama berarti kita lihat dulu untuk si speakernya itu bagian atas itu lubang ya bro, dan untuk speakernya, dan ini untuk speakernya untuk daunnya lentur gitu bro. Sebenarnya sih ini untuk bisa menyerap karakter bass, cuman bassnya gede-gede amat ya. Untuk bagian belakangnya kayak gini, kelihatan sama teman-teman, dan ini untuk bahannya semuanya full plastik. Dan kita putar-putar lagi, lalu apa lagi ya? Ya kayak gini untuk si speakernya sudah kita liatin. Dan di situ ada 2 lubang, 4 lubang baut bro. Jadi di sini ada 4 lubang baut, dan sekarang seperti biasa kita lanjut bongkar lagi untuk bagian si speakernya. Oke, let's go, kita bongkar lagi aja. Nah ini dia mas bro ya, sudah aku bongkar dan sekarang teman-teman bisa tahu dalamnya seperti ini. Oke, yang pertama bentar bro, kita paskan dulu. Nah ini dia, ini untuk bagian casingnya ya bro, casing si box speakernya kayak gini, untuk bahan full plastik ya bro. Yang ini bukan kayu-kayu atau MDF, itu bukannya bro. Jadi ini untuk casingnya plastik, semuanya full plastik. Oke. Lalu selanjutnya kita coba lihat untuk bagian depannya. Nah itu dia. Nah sama teman-teman bisa lihat untuk bagian depannya nempel juga speakernya di bagian depan. Dan oke, bentar bro, kita bongkar dulu speakernya ya. Oke, ini dia bro ya, sudah aku bongkar. Yang pertama kita lihat dulu untuk bagian depannya. Nah ini untuk bagian frame depannya dari box speaker midlanya ini seperti ini, full plastik, dan itu bagian atas tuh itu lubang ya bro. Jadi bagian atas lubang dan bagian bawah speaker gitu bro. Udah gitu doang anjay. Untuk finishing sih keren bu, mengkilat gitu. Jadi untuk finishing cukup lumayan. Oke, sekarang kita coba lihat untuk si speakernya. Nah kelihatan sama teman-teman itu untuk daunnya lentur sih bro. Misalkan bisa teman-teman mau pasang di amplifier yang lain yang ada bass-bassnya gitu, sepertinya sih ini bisa masuk ya, soalnya daun speakernya membrannya tuh lentur gitu ya. Jadi bisa menyerap bass ya, tipis-tipis aja. Oke, untuk bahannya ini kelihatan sama teman-teman, untuk bodinya sih stainless atau metal gitu ya. Kalau gak salah sih intinya nempel magnet gitu ya, mungkin besi lah, kita sebut besi aja. Lalu untuk bagian belakangnya untuk magnetnya seperti ini. Di sini untuk magnetnya gak ada wattnya, gak ada ohmnya juga. Jadi cuma nomor seri doang ya bro. Ya kemungkinan sih ini 4 ohm ya. 3 watt atau 5 watt, 4 ohm ya kemungkinan ya bro. Kita ukur dulu saja untuk lebar speakernya. Kita ukur lebar lingkarannya ya bro. Di sini kita ukur pakai skala inch-nya. Di sini terukur 1 2 3. Ya, 3 inch ya bro.
Jadi untuk lebar lingkarannya terukur 5 inch. Kalau kita ukur dari luar terukur jadi 3,5 lebih dikit ya bro. Lalu selanjutnya untuk tebal magnetnya di sini terukur 10 mili atau 1 cm ya bro. Untuk lebarnya di sini terukur 125 5 cm berapa ya? Kalau dari inch sih 2 inch lebih dikit ya. 2 inch lebih dikit tuh bro ya. Sama teman-teman bisa lihat. Oke, seperti itulah ya bro untuk bagian speakernya. Sudah kita ukur, sudah kita tes, sudah kita bongkar, dan berarti ini sudah selesai ya bro. Itu dia Polytron Anjas, Polytron PMA. Dan untuk speaker yang satunya ini gak aku bongkar ya bro. Jadi itu saja dulu ya bro video kali ini. Thank you for watching, dan pokoknya silahkan subscribe aja ya teman-teman. Yo.